Kita masuk ke round 3. Nanti ada 18 negara besar Asia dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup 6. Ranking 1-2 masing-masing grup langsung ke Piala Dunia. Untuk ranking 3-4-nya dibagi lagi nanti jadi 2 grup. Ranking 1-nya dari 2 grup itu masuk lagi, ya nanti ada playoff. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini. Ya, di mana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga keluar negeri 5 kali. Jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Rapat rencananya hari Selasa, rapat di Komisi 10 dan Komisi 3 itu informasi yang saya dapat. Langsung Pak? Itu langsung dua-duanya Pak? Barengan atau Nah, rentetan? beda-beda dong. Rentetan gitu. Tapi pas itu hari Selasa semuanya Pak? Informasinya begitu. Jangan dipasti-pasti. Memastikan dong Pak. Oke. Erick Thohir ambil sikap tegas. Timnas Indonesia evaluasi besar Songsong round 4, 3 pemain naturalisasi baru disiapkan. Erick Thohir akan evaluasi Timnas Indonesia usai kalah telak dari Jepang, pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda benar-benar memetik pelajaran berharga, pasalnya di laga tersebut harus mengakui kalau semua pemain tidak perform terbaiknya. Terlebih keputusan Patrick Kluivert yang terlalu frontal untuk melakukan rotasi para pemain. Selain itu penurunan stamina para pemain Timnas Indonesia dalam 2 match terakhir juga tak luput dari sorotan, karena harus diakui, sebelumnya para punggawa Garuda mampu bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit di lapangan. Sebuah hal yang tentu saja membuat Ketua PSSI Erick Thohir cukup kecewa, dan akan melakukan evaluasi demi bisa bersaing di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Selain melakukan evaluasi, Erick Thohir juga masih mengupayakan untuk mencari pemain keturunan baru. 3 nama sudah dipersiapkan Erick Thohir, dan diupayakan bisa bergabung sebelum FIFA Matchday bulan September mendatang. Dalam hal di atas lapangan, perjuangan telah ditunjukkan, keringat telah ditumpahkan dan hati telah diberikan sepenuhnya di lapangan. Namun ketika peluit panjang berbunyi skor di papan tidak berpihak pada Timnas Indonesia, dan kekalahan ini memang terasa pahit tetapi bukan berarti akhir dari segalanya. Sekali lagi kualitas Jepang masih di atas skuad Garuda, meski mereka memakai pemain lapis kedua sekalipun. Jepang menunjukkan bagaimana seharusnya tim yang rutin bermain di Piala Dunia, bahkan di laga tersebut satu shot pun benar-benar tidak dikasih oleh para pemain Samurai Biru. Bayangkan saja, kalau Emil Audero tidak melakukan beberapa penyelamatan, bisa-bisa lebih dari 6 gol yang masuk ke gawang Timnas Indonesia. Sementara itu dalam kekalahan ini sebuah tanggung jawab besar yang telah dipegang secara penuh oleh Erick Thohir memang menjadi sorotan. Beliau mengambil sebuah keputusan berani yang akhirnya justru menyerang melalui dirinya. Namun sekali lagi kekalahan ini tak serta-merta atas semua kesalahan yang ditujukan ke Ketua PSSI. Karena sebelum semua terlambat, Indonesia harus segera berbenah, karena keberhasilan lolos ke babak round 4 membuat peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sehingga Indonesia tidak harus segera larut dalam kesedihan ini, dan harus bangkit untuk menatap laga selanjutnya yang sudah menanti. Tentu dalam hal ini suka tidak suka penambahan skuad berkualitas, tapi harus diupayakan. Apalagi ada kesempatan uji coba di bulan September, sehingga harapannya pemain baru yang masuk paling tidak bisa adaptasi sebelum siap tempur di round 4. Menurut berbagai sumber setidaknya ada 3 pemain baru yang sudah disiapkan Erick Thohir untuk dinaturalisasi. Pertama Miliano Jonathans, lalu Pascal Struijk dan juga Mauro Zelstra yang dikabarkan sudah mengurus berkas dan tinggal melakukan sumpah WNI saja. Bergabungnya pemain-pemain di atas, bisa membuat sang pelatih memaksimalkan skuad yang ada, karena semakin banyak pemain berkualitas maka akan membuat pelatih tak kebingungan menyusun strategi. Terutama jika ada pemain yang cedera atau terkendala masalah lainnya.
Sebelum membantai timnas Indonesia dengan skor 6-0, Jepang yang merupakan langganan Piala Dunia dan berhasil mencetak rekor luar biasa selama babak round 3 berlangsung. Di mana anak asuh Hajime Moriyasu itu mencatatkan rekor sebagai tim Asia pertama yang memastikan lolos Piala Dunia 2026 usai tak terkalahkan dalam 8 pertandingan beruntun. Namun bukan itu pelajaran pentingnya, melainkan ada sebuah cerita yang mengharukan dari Hajime Moriyasu. Bahkan juru taktik berusia 58 tahun itu menitikan air mata setelah kemenangan tersebut. Mengutip dari media Jepang, Nikkan Sport, prestasi Hajime Moriyasu ini ternyata buah hasil dari janjinya sebelumnya. Hajime Moriyasu yang awalnya mau disingkirkan karena dinilai sudah tidak pantas setelah gagal memenuhi ekspektasi usai gagal membawa Jepang juara Piala Asia pada 2024 usai kalah dari Iran di perempat final. Ini jelas mempermalukan harga diri Jepang sebagai King Asia, dan kandidat pelatih asing pun tadinya hampir mengganti Hajime Moriyasu. Namun pihak Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, pada akhirnya memutuskan untuk mempertahankan posisi Hajime Moriyasu. Mengingat ketika itu jarak Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya sebulan saja, dan siapa sangka di bawah Hajime Moriyasu, Jepang benar-benar bagaikan monster yang mengamuk. Tim besutannya tak tersentuh sekalipun dengan mencatatkan 8 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kali kalah selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari sini media-media Jepang tadi pun ikut membuktikan bahwa keputusan mempertahankan Hajime Moriyasu yang sempat menahan sakit saat menjadi starter tim di turnamen sebelumnya terbukti efektif. Hasil dari dukungan Kozo Tashima, mantan presiden JFA yang mempertahankan Hajime Moriyasu. Bahkan Nick Sport sampai menceritakan sebuah rahasianya yang kini diungkapkan tadi. Sementara itu dukungan fans Garuda yang luar biasa ketika menghadapi Jepang kemarin membuat salah satu calon pemain baru timnas Indonesia cukup tersentuh. Pemain Leeds United, Pascal Struck merasa salut dengan kesetiaan fans Garuda yang luar biasa. Militansi fans Garuda luar biasa ditambah sekarang ada peluang untuk lolos Piala Dunia. Jelas itu membuatnya semakin termotivasi ketimbang berharap masuk timnas Belanda yang persaingannya memang sulit. Jelas, Pascal Struck bukan pemain sembarangan karena musim depan pun ia akan kembali main di IPL usai musim ini sukses membawa Leeds United juara Championship, sekaligus promosi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mulai menyusun strategi baru usai kekalahan telak dari Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa,